Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Topan di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik sekali, yaitu generasi komputer. Komputer pertama kali diciptakan oleh seseorang yang bernama Charles Babbage pada tahun 1791. Komputer pertama kali diciptakan untuk melakukan perhitungan yang sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, komputer mempunyai berbagai fungsi, dari mengetik sampai membantu pekerjaan manusia. Baik, sebelum Bapak menjelaskan dari generasi pertama sampai kelima, Bapak akan tunjukkan inilah bentuk dari komputer yang dibuat oleh Charles Babbage. Komputer generasi pertama. Pada generasi ini dimulai pada tahun 1920 sampai 1959. Pada generasi ini menggunakan sistem ENIAC. Apa itu? Electric Numeric Integrated and Computer. Nah, inilah bentuk dari komputer generasi pertama. Ini baru sebagian ya, sebagian ruangan. Karena seperti yang diketahui, komputer ENIAC ini berukuran hampir seperti seukuran lapangan bola. Nah, komputer ini terdiri dari ribuan vakum tube. Nah, vakum tube ini berfungsi untuk menyimpan data dan perintah dalam satu perhitungan. Dan inilah bentuk dari vakum tube. Komputer generasi kedua yaitu dari tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi ini menggunakan sistem transistor. Hal ini untuk memperkecil dari vakum tube. Nah, transistor ini ditemukan oleh tiga orang. Yang pertama, William Shockley. Yang kedua, Walter Brattain. Dan yang terakhir, John Barden. Dan inilah bentuk dari komputer generasi kedua. Nah, yang awalnya bentuknya seukuran lapangan bola, sekarang mengecil menjadi seukuran satu kelas. Dan inilah bentuk dari transistor. Perbandingan dengan vakum tube lebih banyak menyimpan data. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ini dari tahun 1964 sampai tahun 1970. Komputer di generasi ketiga menggunakan sistem IC atau yang disebut Integrated Circuit, yaitu chip yang tertanam perintah di dalamnya. Nah, pada sistem IC ini adalah salah satu ciri utama untuk penggunaan sistem komputer hingga saat ini. IC adalah salah satu pengganti dari transistor dengan sebab untuk memperkecil ukuran komputer dan mengurangi panas di dalamnya. Ini adalah salah satu komputer generasi ketiga. Dan ini adalah bentuk dari IC. Komputer generasi keempat yaitu dari tahun 1970 hingga sekarang. Pada generasi ini menggunakan sistem mikroprosesor yang terdiri dari kumpulan IC dalam satu chip yang disebut mikroprosesor.
Nah, mikroprosesor ini adalah cikal bakal bentuk komputer yang bisa digunakan perorangan disebut personal komputer. Selain itu pula, sebagai dasar dibuatnya prosesor. Nah, ini adalah bentuk dari komputer generasi keempat. Jadi, komputer generasi keempat adalah komputer yang digunakan pada saat ini. Dan inilah bentuk dari mikroprosesor. Komputer generasi kelima. Pada generasi ini merupakan komputer impian masa depan dan masih tahap pengembangan. Adapun dasar komputer di generasi kelima yaitu kecerdasan buatan, yang dimana komputer ini mengetahui apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita inginkan. Contohnya seperti Google, terus aplikasi online shop, ojek online, dan semua aplikasi yang berbasis online, yang dimana aplikasi ini mengetahui apa yang kita inginkan. Adapun saat ini komputer dibagi beberapa macam tergantung jenis kegiatan yang dilakukan. Seperti komputer kantoran, komputer untuk desain grafis, komputer untuk editing video, komputer untuk gaming, dan komputer berukuran kecil atau yang sering disebut mini PC. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali dengan Pak Topan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.